Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan pertarungan melawan Gunko. Kekuatan tanda panah milik Gunko berhasil mementalkan mereka semua dari kapal tersebut. Sementara itu, Gunko membawa Kalen pergi dari sana sehingga kapal lawan tersebut menjadi kosong. Gunko bisa terbang menggunakan kekuatan buah iblisnya sehingga dia bisa pergi dengan aman. Di sisi lain, terjatuh dari ketinggian membuat sebagian dari kru bajak laut topi jerami itu dalam bahaya besar. Tapi untungnya mereka masih bisa selamat. Nami, Usopp, dan Brook diselamatkan oleh Zeus yang mengangkut tubuh mereka di punggung awan miliknya. Sedangkan Jinbei selamat karena dia memakai salah satu teknik karate manusia ikan. Teknik itu meninju udara dan membuat Jinbei terpantul ke salah satu cabang pohon yang ada di sana. Setelah itu mereka panik sebab Kalen telah dibawa pergi dengan sangat cepat oleh sang satria suci. Mereka pun merasa bersalah karena tadi belum bisa bertarung dengan baik sebab mereka masih bingung dengan kemampuan-kemampuan unik yang dimiliki oleh Gunko, sehingga wanita itu bisa membuat mereka sangat kerepotan. Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei berniat untuk menyusul Gunko dengan tujuan untuk menyelamatkan Kalen. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan Gillingham di sekolah walrus. Seperti yang admin bahas dalam chapter yang lalu, dia telah mengalahkan Kiba dan Ench dengan sangat mudah. Gillingham membanting tubuh besar Kiba untuk membuatnya langsung tumbang, dan dia juga menggunakan teknik mode tidur kepada tubuh sehingga tubuh sang raksasa itu tidak bisa bergerak walau masih dalam keadaan sadar. Kemudian Gillingham berdiri di hadapan Denden Mushi berukuran besar. Dengan memakai Denden Mushi itu, suaranya akan bisa terdengar ke seluruh penjuru Elbaf. Tampaknya Gillingham berniat untuk memberikan pengumuman yang bisa didengar oleh banyak raksasa di negeri itu. Namun sebelum dia melakukannya, tiba-tiba ada semakin banyak guru yang berdatangan ke ruangan tempat Gillingham berada. Mereka pun menjadi terkejut saat melihat Kiba yang telah tumbang dan Ench yang tidak bisa bergerak karena efek tidur milik Gillingham. Tanpa berlama-lama, para guru itu pun langsung menyerang Gillingham karena mereka bisa menduga dialah dalang dan penyusup yang sedang dicari-cari itu. Tentu Gillingham meladeni mereka semua. Dia bertarung melawan para guru itu dan berhasil menang dengan mudah. Gillingham bahkan tidak perlu repot-repot memakai teknik-teknik khusus, melainkan dia hanya sekadar menggunakan serangan-serangan fisik biasa. Sang kesatria suci itu lalu berkata bahwa dia sering mendengar kisah menakjubkan tentang kekuatan prajurit raksasa Elbaf yang pernah mengguncang dunia pada masa lalu. Namun sejauh ini para raksasa yang dia temui sekarang cukup mengecewakan. Salah seorang guru yang masih sadar yang usah dikalahkan oleh Gillingham di sana pun menanggapi perkataan Gillingham itu. Dia bilang memang perlu diakui bahwa kekuatan tempur dari banyak prajurit raksasa Elbaf sudah mulai menurun akibat masa damai yang sempat berlangsung panjang. Pada masa pemerintahan Raja Harald, mereka sangat jarang bertempur karena sang raja membenci kekerasan. Bahkan generasi baru di Elbaf sekarang ini pun sama sekali tidak mengenal perang, sehingga penurunan kualitas kekuatan para raksasa Elbaf sangat berdampak. Meski begitu, guru itu menegaskan bukan berarti Elbaf sudah kehabisan raksasa kuat. Masih ada prajurit-prajurit hebat di dalam negeri tersebut, dan dia bilang Gillingham akan tahu sendiri jika sudah bertemu dengan mereka nanti. Gillingham pun berkata dia sangat menantikannya. Dia berharap ada raksasa yang bisa sedikit menghiburnya di sana. Tak lama berselang, Gillingham pun langsung segera menyerang guru tersebut untuk membuatnya pingsan. Sementara itu, Ench bisa melihat semua kejadian di sana tanpa bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya saat ini tidak bisa bergerak. Dalam hati, Ench pun sangat berharap agar banyak Laut Giant Warrior dan tim prajurit elit dari dunia surga bisa cepat-cepat datang ke sekolah walrus. Sebab jika hanya mengandalkan kekuatan para guru dan prajurit biasa saja, tentu mereka bukan tandingan sang musuh yang ada saat ini. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan lokasi keberadaan Somers, di mana dalam chapter lalu sang satria suci berkekuatan tanaman berduri itu telah berhasil mengalahkan Saul. Bahkan dia mampu menundukkan si raksasa angkatan laut tersebut dengan sangat mudah tanpa adanya kesulitan sama sekali. Hal itu menegaskan bahwa kemampuan yang Somers miliki berada pada level yang jauh di atas Saul. Sementara itu, Robin dan Chopper sedang bersembunyi di dalam rambut Saul sesuai dengan permintaan Saul sebelum dia pingsan. Namun dengan Kenbun Shoku Haki milik Somers, Somers mengetahui ada dua orang yang sedang bersembunyi di sana. Dia pun berkata permainan petak umpet telah selesai, jadi sebaiknya mereka berdua keluar sebelum dia murka. Chopper langsung panik mendengar persembunyian mereka sudah ketahuan, tapi Robin meminta Chopper untuk tenang dulu. Robin sendiri juga dalam suasana hati yang sedang tidak baik sekarang ini karena melihat Saul, tapi dia bisa mengendalikan diri dengan cukup baik. Dia dan Chopper pun kemudian keluar dari dalam rambut Saul. Begitu Somers melihat Robin, dia bilang ternyata salah satu wanita yang paling dicari oleh pemerintah dunia ada di sana. Somers menambahkan dia akan menghabisi hewan yang ada di sebelah Robin, lalu Robin akan
dibawa kembali ke Mary Joyce. Menurut Somers, Gorosei pasti akan senang jika dia berhasil membawanya ke sana. Seperti yang diketahui, Somers berasal dari keluarganya sama seperti Gorosei Jupiter, yaitu keluarga Saint Shepherd. Tentu prestasi dari Somers ini akan membuat Gorosei Jupiter juga merasa bangga, terlebih khusus di mata sang pemimpin tertinggi, yaitu Im Sama. Tentu akan ada hadiah khusus setelah misi di Elbaf ini selesai. Ditambah lagi, Somers yang berhasil membawa Robin juga tentu hadiahnya akan semakin banyak. Terlihat dari baju Somers terdapat medali yang menandakan bahwa dia memang telah banyak menyelesaikan misi-misi dengan sukses dan berhasil meraih banyak penghargaan serta medali. Jadi dibandingkan dengan Gunko ataupun Gillingham, prestasi dan medali Somers ini jauh lebih banyak. Chopper yang mendengar Robin hendak ditangkap oleh pihak pemerintah dunia pun langsung menjadi emosi sehingga dia berubah ke dalam mode Monster Point. Meski Chopper tahu bahwa musuh di hadapannya itu sangat kuat, tapi dia siap untuk bertarung dengan serius melawan sang musuh yang ada di hadapannya itu. Melihat perubahan Chopper yang menjadi monster sama sekali tidak membuat Somers terintimidasi. Somers malah berkata bahwa Chopper adalah makhluk yang menarik. Bahkan, dia juga bisa dijadikan hewan peliharaan yang bisa dikoleksi di dalam kebun binatang Mary Joyce. Jadi, rupanya di Mary Joyce ada kebun binatang milik Tenryubito yang berisi makhluk-makhluk unik dan juga makhluk-makhluk yang aneh. Belum diketahui hewan apa saja yang dikoleksi di sana. Pasti bukan hanya sekadar hewan biasa, tapi banyak hewan-hewan kuno dan juga hewan-hewan mistis. Robin pun paham bahwa Somers merupakan salah satu kesatria suci karena pada masa lalu dia pernah mendengar tentang para kesatria itu. Jadi, Robin mengerti bahwa keadaan saat ini benar-benar sangat buruk. Sementara perhatian Somers teralihkan oleh perubahan Chopper, Robin mengambil kesempatan untuk menciptakan tangan-tangan iblis besar dan melancarkan serangan secara beruntun kepada pria tua itu. Namun, dengan gesit, Somers mampu menghindari semua serangan tersebut. Bahkan, dia tak terlihat kesulitan sama sekali saat menghindari serangan tangan iblis Robin. Setelah itu, cerita memperlihatkan dunia bawah Elbaf. Pada scene sebelumnya diperlihatkan perut Luffy dan Loki masih besar karena mereka makan daging terlalu banyak. Melihat Loki yang tampak konyol saat sedang bersama dengan Luffy, membuat Sanji berkata kepada Zoro bahwa sang pangeran itu mungkin memang tidak seburuk yang diceritakan oleh para raksasa. Zoro pun berkata dia juga menduga hal yang sama. Memang beberapa waktu yang lalu Loki seenaknya memanggil petir yang bisa menyebabkan bahaya besar. Namun Zoro dapat mengerti tindakan itu dilakukan hanya sebagai upaya agar mereka mau melepaskan borgol di kakinya. Meski begitu, Zoro bilang pada Sanji bahwa mereka harus tetap waspada. Pasalnya, belum sepenuhnya jelas orang seperti apa Loki ini. Mereka belum bisa memastikan sifatnya baik atau jahat, dan semua yang telah dia katakan itu juga belum tentu semuanya benar. Jadi, dalam posisi ini Zoro dan Sanji harus tetap waspada. Jika Loki menunjukkan gelagat yang mencurigakan, Zoro dan Sanji sebagai kedua sayap Luffy harus langsung siaga mengatasi Loki. Sementara itu, secara perlahan Loki dan Luffy telah mencerna makanan yang tadi mereka konsumsi. Jika dalam chapter yang lalu, admin berkata bahwa perut Luffy dan Loki sama-sama membesar, kini perut mereka perlahan mulai menyusut. Loki pun berkata dia merasa kondisinya telah jauh lebih baik setelah makan banyak daging. Luka-luka yang dia alami pun telah semakin pulih. Gert yang juga berada di sana merasa takjub dan bilang tubuh Loki memang tidak normal sebab luka-luka yang Loki alami sebenarnya sangat parah. Walau telah mendapatkan perawatan dari Gert, tapi tetap saja aneh jika Loki bisa membaik dengan sangat cepat hanya karena makan banyak daging. Luffy pun menanggapinya dengan berkata bahwa itu bukan hal yang aneh karena sebenarnya Luffy juga sama. Dia bisa pulih dengan cepat jika makan banyak daging. Zoro dan Sanji yang mendengar itu pun bilang itu karena Luffy juga sebenarnya tidak normal sama seperti Loki. Luffy dan Loki sama-sama punya struktur tubuh yang sangat aneh yang bisa sembuh dari luka-luka hanya karena makan daging saja. Diperlihatkan Denden Mushi sebelah Loki bergetar dan kemungkinan ada yang mengangkatnya. Sambil terengah-engah, Mosa bilang bahwa terjadi kekacauan besar di area sekolah Walrus. Harus diketahui bahwa Saul dikalahkan oleh seorang kesatria suci, dan saat ini kesatria suci itu sedang bertarung melawan seorang wanita yang bisa memunculkan tangan dan juga seekor rusa yang bisa berubah menjadi monster. Luffy, Zoro, dan Sanji tentu paham bahwa wanita dan rusa itu merujuk pada Robin dan Chopper. Belum selesai keterkejutan mereka dengan berita itu, tiba-tiba tak jauh dari sana muncul sebuah kapal awan yang jatuh dari atas. Itu adalah kapal awan milik Kalen. Karena kapal bocil itu telah kosong dan mengalami kerusakan akibat pertarungan, maka kapal itu pun terjatuh dari dunia matahari ke dunia bawah. Zoro dan Sanji pun paham bahwa rekan-rekannya yang lain sedang dalam bahaya. Robin dan Chopper sedang kesulitan di area sekolah Walrus, sedangkan sebagian kru yang lain sedang kesulitan di bagian atas dunia matahari. Luffy di sana pun bilang kepada Zoro dan Sanji untuk segera pergi menolong yang lain. Biar Luffy saja yang mengawasi Loki karena masih ada perjanjian yang belum tuntas antara
mereka berdua. Zoro dan Sanji pun mengerti dan menuruti perkataan Luffy. Mereka segera berpencar ke dua tempat yang berbeda. Sanji melakukan teknik kombinasi lagi bersama dengan Zoro. Zoro melompat dan dilontarkan dengan sangat jauh oleh tendangan Sanji. Tendangan itu diarahkan langsung ke area sekolah Walrus. Hal itu untuk memperkecil Zoro sesat menuju sekolah Walrus dan menghemat waktu. Setelah menerbangkan Zoro ke arah sekolah Walrus, Sanji sendiri juga langsung terbang menggunakan Skywalk untuk memeriksa lokasi atas tempat kapal awan milik Kalen itu terjatuh. Luffy yang melihat Zoro dan Sanji tadi bekerja sama langsung tersenyum dan bilang, "Aku serahkan semuanya kepada kalian berdua." Kembali ke area sekolah Walrus, tempat di mana Sommers berada saat ini diperlihatkan kembali. Di sana tampak Chopper sangat terdesak dalam pertarungan melawan kesatria suci tersebut. Tubuh Chopper mengalami berbagai luka parah akibat serangan dari Sommers. Memang, Robin juga membantu Chopper dalam pertarungan tersebut, tapi tetap saja mereka terdesak karena Sommers yang terlalu kuat. Sementara itu, para murid yang sedang berjalan sambil tidur pun telah bergerak semakin jauh dari sana, sebab Saul yang awalnya berusaha menghalangi mereka sekarang sudah tumbang. Hal itu pun membuat Robin dan Chopper menjadi tidak fokus karena mereka mengkhawatirkan nasib anak-anak tersebut. Mereka tentu tidak bisa membiarkan anak-anak raksasa itu berada dalam bahaya, tapi di sisi lain mereka juga tidak mampu untuk mengalahkan Sommers yang terlalu kuat. Dalam situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba Zoro yang tadi dilontarkan oleh Sanji langsung muncul di sana. Melihat Sommers yang hendak menyerang Robin dan Chopper, Zoro langsung menangkis serangan itu dengan pedangnya. Sommers yang tadinya bosan pun kali ini mulai tertarik. Dia berkata, akhirnya muncul juga lawan yang sepadan. Sommers merasakan aura haki yang sangat kuat dari tubuh Zoro sehingga dia tahu lawannya kali ini akan sangat menghibur. Beralih ke dalam sekolah, Gillingham kembali diperlihatkan sedang berdiri di depan Denden Mushi besar. Dia pun berhasil memakai Denden Mushi itu untuk mulai memberikan pengumuman yang sangat penting yang akan disampaikan kepada seluruh raksasa Elbaf. Ketika Gillingham mulai berbicara, fokus semua orang pun langsung tertuju pada suaranya itu sehingga mereka akan segera mendengar apa sebenarnya yang hendak dia sampaikan. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.